Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri mengikuti pedoman dari Kode Etik Profesi Polri yang bertugas untuk sebagai pedoman mereka agar tidak melakukan kesewenangan atas perilakunya atau melakukan perbuatan tercela. Secara umum, Kode Etik Profesi Polri itu mencantum hal-hal yang patut dilakukan, tidak patut dilakukan, diwajibkan atau dilarang oleh anggota Polri. Kode Etik Profesi Polri secara umum diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang berfungsi sebagai landasan kesatuan etik dan filosofis kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya. Larangan bagi kepolisian dibagi menjadi 4 bagian yang merupakan rangkaian pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Dalam hal etika kenegaraan, setiap anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan yang nyata bertujuan untuk menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara itu, dalam etika kelembagaan, polisi dilarang untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Dalam etika kemasyarakatan, anggota Polri dilarang menyebarluaskan fakta bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat serta mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Terakhir, dalam hal etika kepribadian, setiap anggota Polri dilarang untuk mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara ibadah yang diberada dibuat oleh lingkungannya, bersikap tidak sopan dan tidak memperhatikan etika, ataupun bersikap tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak disiplin, tidak adil, serta tidak responsif. Tugas kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan mengenai tugas kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 13 Ayat 1. Yang kedua, menegakkan hukum diatur dalam Pasal 13 Ayat 2. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diatur dalam Pasal 13 Ayat 3. Tugas tambahan kepolisian selain tugas utama, Polri juga memiliki peran tambahan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian, seperti melaksanakan tugas intelijen keamanan yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf A. Yang kedua, melaksanakan fungsi lalu lintas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf B. Yang ketiga, membantu penegakan hukum internasional, berkoordinasi dengan Interpol dalam penanganan kejahatan lintas negara. Yang keempat, melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Presiden, misalnya pengawalan dalam kondisi darurat atau operasi khusus. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepolisian diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana tanggung jawabnya adalah akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 14 ayat 1, tanggung jawab kepolisian ada 12, yaitu yang pertama, melakukan pengaturan, pengawasan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Yang kedua, menjalankan segala kegiatan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, membina masyarakat. Keempat, berperan serta dalam pembinaan hukum nasional. Kelima, menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum. Keenam, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian. Ketujuh, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
Kedelapan, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian. Kesembilan, melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana. 10, ada melayani kepentingan warga masyarakat, sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. 11, ada memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ke-12, melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya merupakan wewenang kepolisian. Wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2. Dan dalam bidang proses pidana kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 16 Ayat 1. Dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. Dalam pasal 1, A. menerima laporan atau pengaduan, B. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat, C. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, D. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan, E. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam kewenangan administratif kepolisian, F. melaksanakan pemeriksaan khusus, G. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, H. mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, I. mencari keterangan dan barang bukti, J. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, K. mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, L. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, M. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara. Dalam pasal 2, A. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, B. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, C. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, D. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, E. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata umum, F. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan, G. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus, H. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain, I. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing, J. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, K. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh anggota kepolisian Republik Indonesia dengan tujuan merendahkan derajat manusia harus dikenai sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, setiap anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin dapat dijatuhi sanksi disiplin berupa tindakan atau hukuman tertentu. Pelanggaran ini mencakup tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai institusi kepolisian dan melanggar prinsip dasar serta tujuan dari keberadaan Polri itu sendiri. Sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dapat bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi: yang pertama, perilaku tercela, yang kedua, permintaan maaf, yang ketiga, pembinaan mental, yang keempat, mutasi jabatan, dan yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTD. Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian itu adalah oleh Kapolres AKBP Fajar yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kasus ini melibatkan perempuan berinisial F alias Stefani yang berumur 20 tahun yang terus membantu Fajar dalam mencarikan korban anak di bawah umur yang berusia 6 tahun. Pada tanggal 10 Juni 2024, Fajar telah meminta kepada F untuk mencarikan anak di bawah umur. Lalu pada tanggal 11 Juni 2024, F menyambut bukti tersebut dengan mengantarkan anak 6 tahun ke Hotel Kristal dan Fajar memberikan imbalan kepada F uang sebesar 3 juta rupiah. Lalu F memberikan anak kecil berusia 6 tahun itu uang sebesar 100.000 rupiah untuk menutup mulut korban agar tidak menceritakannya kepada orang lain. Lalu Fajar juga melakukan pencabulan dan merekamnya hingga video tersebut disebarluaskan. Selain itu, Fajar juga terlibat kasus kekerasan seksual kepada 7 orang lainnya di beberapa hotel yang berada di daerah Kupang. Hal tersebut tentu merupakan pelanggaran kode etik yang menghilangkan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat dan membuat ancaman bagi anak-anak dan
rasa aman dan percaya bagi masyarakat. Baik, selain kasus ini ada kasus lain yaitu merupakan kasus yang terjadi di Gorontalo, Makassar. Kepolisian Regional Gorontalo memberikan sanksi kepada 2 petugas polisi tentang kode etik Polisi Nasional yaitu Bribka Inuit Purla dan Brigadir Jenderal Widyawan Pakayam memberhentikan tidak dengan cara hormat atau PTDH Senin tanggal 6 bulan 3 2023 mengkonfirmasi Direktur PR Komisaris Polisi Regional Gorontalo Wahyu Tori Kahyono, Kepala Kepolisian Regional Gorontalo telah mengumumkan nomor keputusan untuk Kepala Garing 23 dan Kepala Garing 31 Garing 2023 pada 31 Januari 2023 tahun pertama pendudukan Polisi Nasional pada tahun 2023 dalam kasus Bribka Erwin yang sebelumnya terlibat dalam kasus narkoba. Brigadir Widyawan Pakayam memiliki pelanggaran meninggalkan tugas tanpa izin selama lebih dari 30 hari berturut-turut atau tidak Kepala Polisi di Bumburan mengatakan tindak PTDH perlu diterapkan untuk mempertahankan semangat fasilitas tersebut. Tidak ada toleransi terhadap karyawan polisi yang telah terlibat dalam narkoba untuk mengingatkan mereka beberapa kali, termasuk mereka yang meninggalkan tugas selama 30 hari, dan polisi yang terjerat kasus narkoba dapat mendapatkan sanksi pidana merupakan hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi berdasarkan pembahasan dari 3 rumusan masalah yang tadi itu, kesimpulannya yaitu kode etik profesi Polri bukan hanya sebagai alat normatif mengatur perilaku, tapi juga sebagai bentuk pembenaran internal. Yang kedua adalah profesionalisme Polri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan legal form dalam penegakan hukum, tapi juga oleh integritas moral yang diwujudkan dalam perilaku etis. Lalu selanjutnya ada keberhasilan Polri sebagai penegak hukum ditentukan oleh kekuatan moral yang melekat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, diperlukan pelatihan etika secara berkala, internalisasi nilai-nilai HUPP sejak pendidikan awal, dan pembinaan berkelanjutan terhadap anggota Polri. Yang kedua ada dalam menjalankan wewenangnya yang luas, anggota Polri harus mampu menyeimbangkan pelaksanaan hukum dengan pertimbangan etika. Yang ketiga, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri harus ditindaklanjuti dengan penegakan